Perundingan Hoog-Veluwe disebut demikian karena perundingan dilaksanakan di kota Hoog-Veluwe, Belanda pada bulan April 1946 disebabkan oleh kegagalan perundingan pendahulu. Delegasi Indonesia terdiri atas W. Suwandi Sudarsono dan A.K. Pringgodikdo, sedangkan delegasi Belanda terdiri atas Haji van Mock, J.H. van Rooyen, J.H. Lotjeman, I. den Burg, Van Asbeck, Sultan Hamid II, dan Surya Santoso. Sebagai penengah adalah Sir Archibald Clarke. Perundingan Hoog-Veluwe berjalan panjang dan rumit dan akhirnya mengalami kegagalan karena sifat inkonsisten dari Belanda yang membatalkan draft Jakarta secara sepihak. Perundingan Linggajati. Perundingan Indonesia-Belanda digelar kembali di Linggajati, Cirebon pada tanggal 11 sampai 15 November 1946. Delegasi Indonesia dipimpin oleh P.M. Sultan Syahrir, delegasi Belanda dipimpin oleh Profesor Schermerhorn, sedangkan pemimpin perundingan adalah Lord Kilrean dari Inggris. Perundingan menghasilkan persetujuan yang intinya 1. Belanda mengakui RI secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Dibentuknya negara-negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat, di mana RI menjadi salah satu negara bagiannya. Pembentukan Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala Uni. Hasil perundingan secara resmi ditandatangani pada 25 Maret 1947 di Istana Rijswijk, Istana Merdeka, Jakarta. Konferensi Malino. Setelah wilayah Indonesia Timur kembali pada Belanda pada 15 Juli 1946, Haji van Mock mengadakan konferensi yang berlangsung di Malino, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 sampai 25 Juli 1946. Dalam konferensi tersebut dibentuk Komisariat Umum Pemerintah untuk Kalimantan dan Timur Besar. Diangkat pula anggota luar biasa Dewan Kepala-Kepala Departemen untuk urusan kenegaraan yang disebut pula sebagai Komisi 7. Perundingan Renville. Atas peran KTN, Indonesia Belanda bersedia kembali melakukan perundingan, akan tetapi harus di tempat yang netral. Dengan demikian, perundingan Renville secara resmi dilakukan di kapal USS Renville pada 8 Desember 1947. Dengan perwakilan Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sedangkan pihak Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qodir Widodo Atmojo, seorang dari Indonesia yang pro dengan Belanda. Dengan berbagai pertimbangan, hasil perundingan Renville ini adalah 1. Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat. 2. Republik Indonesia memiliki kedudukan sejajar dengan Belanda. 3. Republik Indonesia menjadi bagian Republik Indonesia Serikat dan akan diadakan pemilu untuk membentuk konstituante Republik Indonesia Serikat. 4. Tentara Indonesia di daerah Belanda atau daerah kantong harus dipindahkan ke wilayah Republik Indonesia. Tetapi dengan ditandatanganinya hasil perundingan Renville ini memiliki konsekuensi, yaitu wilayah Republik Indonesia menjadi semakin sempit dan muncul mosi tidak percaya terhadap Kabinet Amir Syarifuddin sehingga mandat dikembalikan kepada Presiden. Perundingan Rom-Royjen. Untuk menyelesaikan agresi militer Belanda II, maka PBB mengadakan sidang darurat pada tanggal 22 Desember 1948. Persidangan menghasilkan resolusi yang mendesak supaya permusuhan Indonesia-Belanda segera dihentikan dan para pemimpin Indonesia yang ditahan segera dibebaskan. KTN ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan resolusi. Karena perluasan wewenang, KTN diubah namanya menjadi UNCI, Unit National Commission for Indonesia, yang diketuai oleh Mark Cochrane. Pada 17 April sampai 7 Mei 1945, UNCI berhasil membawa Indonesia Belanda dalam perundingan. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mohrom, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Van Rooyen. Dan akhirnya diperoleh kesepakatan yang ditandatangani tanggal 7 Mei 1949 yang intinya 1. Pemerintahan Republik Indonesia dan Belanda menghentikan tembak-menembak dan bekerja sama menciptakan keamanan.
2. Pemerintahan Belanda segera mengembalikan pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta. 3. Akan dilaksanakan konferensi meja bundar KMB di Den Haag, Belanda. Konferensi Inter-Indonesia 1. Konferensi ini diadakan di Hotel Tugu, Jalan Pangeran Mangkubumi, Yogyakarta pada 19 sampai 22 Juli 1949 yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Beberapa keputusan yang diambil yaitu yang pertama, nama RIS disetujui berdasarkan demokrasi dan federalisme. Yang kedua, RIS dipimpin presiden konstitusional dan dibantu menteri. Ketiga, dibentuknya DPR dan DPNP atau Senat. 4. Pemerintah federal sementara menerima penyerahan kedaulatan dari Belanda dan RI. Kelima, Angkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional. Keenam, Menteri Pertahanan menangkap Panglima Besar APRIS. Konferensi Inter-Indonesia 2. Konferensi ini diadakan di Jakarta, tepatnya di Gedung Volkswagen pada 30 Juli sampai 2 Agustus 1949 yang dipimpin oleh Sultan Hamid selaku Ketua PFO. Beberapa keputusan yang diambil yaitu 1. Dibentuknya Panitia Persiapan Nasional. 2. PFO mendukung tuntutan RI tentang penyerahan kedaulatan tanpa syarat. 3. Disepakati bahwa bendera RIS adalah merah putih, bahasa resmi RIS adalah bahasa Indonesia, 17 Agustus adalah hari kemerdekaan, dan lagu kebangsaan RIS adalah Indonesia Raya. 4. Konstitusi RIS akan dirancang pada saat KMP. 5. Digunakannya satu alat pembayaran yang sah. Keenam, kegiatan ekspor dan impor dilakukan secara terpusat. 7. Dibentuknya Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS yang merupakan Angkatan Perang Nasional. 8. APRIS terdiri atas TNI sebagai inti APRIS dan orang-orang Indonesia dalam KNIL yang diterima menjadi APRIS. 9. Masalah pertahanan negara adalah semata-mata hak pemerintah RIS. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan pada 23 Agustus hingga 3 November 1949 di Den Haag, Belanda, yang diikuti oleh perwakilan Indonesia yaitu Muhammad Hatta, PFO diwakili oleh Sultan Hamid II, Belanda diwakili oleh Mr. Van Maarseveen, dan UNCI diwakili oleh Gert Kley. Konferensi Meja Bundar menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Diadakannya perundingan masalah Irian Barat. 3. RIS dan Kerajaan Belanda akan mengadakan hubungan dalam bentuk Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Raja Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda, memberikan konsesi dan izin baru perusahaan. 5. Semua hutang bekas Hindia Belanda harus dibayar oleh RIS. 6. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan pada RIS. 7. Tentara Kerajaan Belanda segera ditarik mundur.